Shalom, haleluya. Ayat 16 tadi, Mah. Ya, oke, luar biasa ya. Ketika kita menghadapi banyak sekali pencobaan itu, kita seringkali kita mencari pembenaran ya. Kita mencari pembenaran itu caranya dengan berbagai macam cara. Ya, dari mulai merasa nggak bersalah, ya, saya nggak bersalah pokoknya. Itu mencari pembenaran ya. Tuhan, salahku apa Tuhan? Ya kan? Nah, makanya dulu pertama kali ya di beberapa kali ya saya sering bilang, mengapa orang butuh agama? Satu, supaya dia bisa menyalahkan orang kafir, orang yang tidak sepaham dengan dia, ya kan? Ini gara-gara mereka nih maka bangsa kita menjadi terkutuk, nah, misalnya begitu kan? Kedua, untuk menyalahkan ini ya, menyalahkan diri sendiri, ya Tuhan, tolong Tuhan, karena kami orang berdosa, gitu kan? Kami ini orang berdosa. Nah, itu bagus ya. Satu, menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan dia, lalu menyalahkan dirinya karena dia penuh dengan banyak dosa, ya kan? Lalu yang ketiga, ya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa jadi begini Tuhan? Tuhan, nah, ini salah Tuhan ini. Nah, begitu ya, tiga alasan. Satu, menyalahkan orang yang tidak sepaham. Kedua, menyalahkan diri sendiri karena tidak sesuai dengan standar yang dia pikirkan, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia menyalahkan Tuhan. Mengapa harus di sini? Gara-gara Tuhan ini. Makanya orang butuh Tuhan, butuh agama kan. Nah, tapi kalau orang yang memiliki Tuhan, dia yang dewasa di dalam mengenal Tuhannya, dia tidak akan mencari salah orang lain, salah dirinya dia, atau salahnya Tuhan. Karena segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Ya, memang ada banyak hal, ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi di pihak kita, sehingga kita harus menuai apa yang kita tabur. Nah, itu pun kita tidak usah menyalahkan diri sendiri. Apalagi kemudian ada orang mau nyalain kita. Kenapa? Ketika kita menyalahkan diri sendiri kan kita sedang mencari pembelaan sebetulnya kan. Supaya orang berkata, oh udahlah kan kesalahanmu masalah kecil. Yang itu masalahnya lebih besar. Anda menunggu ada yang ngomong begitu ke Anda. Ya, untuk seakan-akan Anda mendapat harapan, oh yang masalahnya lebih besar aja ditolong, apalagi saya masalahnya cuma sedikit. Nah itu dulu waktu saya kuliah psikologi, diajari itu ya. Bagaimana mengalihkan stres, mengalihkan permasalahan itu. Ya, lumrah, namanya manusia kita masih bisa bikin salah. Ini mencari pemakluman, ya, mencari pemakluman, atau kita sama ya, orang kalau di dalam dunia psikologi kalau punya masalah dia menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan Tuhan, juga sama ya. Itu juga sama. Maka dari itu saudara, sebenarnya ini harusnya ini ya Dokter Vivina, nanti saya masih temukan terus sama Dokter Vivina, belum tahu nih kapan kita siap psikologi agama ya. Kenapa sih orang butuh agama? Ya itu tadi, karena dia ingin menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya sendiri, atau menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi yang tidak baik atas hidupnya. Ya, itu tiga-tiganya adalah bentuk pembenaran, ya, bentuk pembenaran. Menyalahkan orang lain supaya Anda menuntut orang lain untuk hidupnya benar. Ini gara-gara kamu hidupnya tidak kudus nih, maka keluarganya kita jadi tidak benar. Oh ini gara-gara ini, pokoknya dia mencari, ya. Nah, dia kan ayat-ayatnya seperti yang di dalam Alkitab kan, waktu Musa perang sama Kanaan kan, ada yang menyimpan harta Kanaan. Wah ini pasti ada yang nggak benar nih. Ya, itu sering kali ya kalau Anda lihat di gereja-gereja karismatik, persekutuan doa karismatik, kalau pujiannya enggak ngangkat, pujian enggak ngangkat itu apa ya? Wah definisinya nggak ada yang geblak-geblak itu, nggak ada yang kesurupan. Itu namanya pujian enggak ngangkat. Oh ini pasti ada yang tidak kudus nih hidupnya nih. Ini seperti pengkhianatan akan, gitu ya. Atau saudara introspeksi, aduh Tuhan, apa salahku ya Tuhan?
Mungkin tadi malam aku marah-marah sama istriku. Mungkin aku tadi malam kelupaan nonton bokep, apa segala macam. Oh, aku tidak menguduskan mataku ya Tuhan. Aku kelupaan makan babi, apa misalnya ya. Itu menyalahkan diri sendiri. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu menyalahkan Tuhan itu contohnya seperti apa? Ini, ya. Tuhan, ya itu kayak Ayub nih, aku sudah begini, sudah begini, sudah begini. Kalau begini kan wajar, kayak saya dulu kan. Tuhan, salahku apa Tuhan? Ya, dari kecil saya hidupnya susah, saya tetap mencintai Tuhan. Sekalipun saya bisa dendam, sekalipun saya bisa menjadi penjahat, saya memutuskan untuk tidak menjadi penjahat. Ketika saya dikhianati, saya memutuskan untuk bisa mengampuni. Ketika saya difitnah, saya memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika saya dikeroyok oleh hamba-hamba Tuhan, akhirnya saya tetap pamer kebaikan, pamer kebaikan ya saudara sama Tuhan. Wah itu hobi itu kalau kita pamer ke Tuhan. Tuhan apa salahku Tuhan? Nah, itu contoh begitu ya. Saya sudah ini, sudah ini, sudah ini, kok masih begini Tuhan? Wah itu lagu lama itu. Itu tanda anak-anak rohani ya. Tanda kita belum dewasa. Tanda kita tidak punya rema dalam hidup kita. Atau tidak hidup oleh rema. Jadi ketiga hal ini menunjukkan bahwa Anda sebenarnya nggak pernah mendengar suara Tuhan. Anda sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Karena ketika Anda mengenal Tuhan, di dalam semua permasalahanmu, kamu tidak akan salahkan orang lain, kamu tidak akan salahkan dirimu sendiri, kamu tidak akan salahkan Tuhan, kamu tidak akan salahkan iblis, apalagi tengeng-tengeng, enggak. Ini harusnya bagaimana dong? Life must go on. Kita introspeksi, ya, salahnya di mana dan apa, bukan siapa. Ya, salahnya itu bukan siapa, tapi di mana dan apa. Di mana kamu jatuh? Di depan WC, Pak. Nah, ya bangun di situ. Jangan jatuhnya di depan WC, Pak. Jatuhnya di depan WC, bangunnya di rumah sakit. Wah, itu bahaya itu. Ya. Jatuhnya di depan WC, bangunnya di kamar. Berarti kamu pingsan, ada yang gotong gitu. Jatuhnya di mana? Di situ kamu bangun. Kalau kamu nggak bisa bangun, bangun di tempat lain, berarti ada yang salah itu. Ya, makanya banyak orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan masa lalunya ketika dia terpuruk dengan sebuah trauma di masa lalu, maka ada bagian dari jiwanya terperangkap di sana nggak bisa keluar. Ya, misalnya dia dalam masa anak-anaknya dia umur 11 tahun dia diperkosa, maka seumur 11 tahun itu jiwa itu bagian itu akan terperangkap di sana karena dia belum bisa berdamai, belum bisa menerima kenyataan dia diperkosa. Kalau ada orang yang hidupnya bangkrut di usia 40 tahun bangkrut saudaraku, wah maka satu mandek usianya dia. Wah dia akan cerita semua yang ambisius-ambisius tapi bus kosong semua saudara. Nanti dia cuman ngelamun kerjanya begitu sama berandai-andai ya. Sama nanti kadang-kadang sumpah serapah keluar. Dan kemudian dia menyalahkan nasib. Dia menyalahkan hidupnya menggerutu. Wah, itu mah banyak. Itu banyak ceritanya begitu, saudara. Ya, banyak ceritanya begitu. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena dia tidak punya rema dalam hidupnya. Dia tidak mengerti, dia tidak dengar suara Tuhan. Ketika dia jatuh, dia kayak ketek dituluk, bingung. Ya kan, kenapa aku jatuh ya? Kenapa ya? Dan dia memang dasarnya bebal, dia tidak mau belajar. Dia selalu nanya begitu jatuh, bukan mengapa dan apa, tapi apa? Siapa? Siapa nih gara-garanya? Ya kan? Nah orang-orang yang di sekitarnya juga sama. Wah, kamu nih, wah semuanya nuding. Nah karena kamu dituding, kamu juga panik, kamu juga siapa nih yang membuat aku jatuh nih? Padahal kamu jatuh yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Apakah orang lain rugi gara-gara kamu jatuh? Ya kalau kamu utang sama dia, nggak bisa bayar. Tetapi ketika kita jatuh, yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Lalu orang malah nuding kita, lah kamu itu nggak rugi saya jatuh, kok kamu malah nuding saya. Nah karena kita panik, maka kita juga menuding orang lain. Apalagi kalau dari kecil dibiasain untuk menyalakan nyamuk, menyalakan cicak, menyalakan bangku, ya kan? Kalau jatuh mana-mana nih, mana di bangkunya ya, pak, oh di pak, ya bangkunya dipukul kalau anak-anak jatuh itu, wah itu hati-hati tuh.
Akhirnya Anda tidak akan pernah dewasa. Saya ingat sekali dalam masalah besar dalam keluarga kami dulu kejadian ya, dulu dengan keluarga besar. Semua orang saling menyalahkan. Saya sudah bilang cari solusinya, tapi nggak ada yang dengar. Semua saling siapa salah, siapa yang tanggung jawab. Ya nggak akan selesai. Akhirnya buyar. Akhirnya sekeluarga bubar semua, saudara. Karena cari siapa salah, bukan mencari. Oke, sekarang sudah ada masalah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kalau saya jatuh berkali-kali, ya, saya selalu langsung bangun. Ya, 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun. Itu saya sudah rema dari dulu. Ya, 7 kali. Nampaknya Tuhan. Nah, sekarang gini, kenapa saya jatuh? Nah, kan balik lagi kan? Apakah saya mau menyalahkan diri saya sendiri karena begini, karena begitu? Oh iya sedikit, tapi itu hanya buat sebuah eh, analisa, tetapi bukan analisa evaluasi ya, tapi bukan untuk menuduh diri sendiri. Jangan pernah menuduh dirimu sendiri, ya, karena 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun. Dan Tuhan sudah taruh rema itu di dalam hati saya, dan dia izinkan saya jatuh 7 kali. Dan dia buktikan 7 kali itu juga saya bangun. Bahkan jatuhnya saya yang terakhir itu bukan cuma jatuh gedebruk, leprak, kenyot, waduh, pokoknya sampai gepeng, saudara, melenyet, pokoknya. Tetapi tetap bangun kan? Tetap bangun. Ya, di dalam jatuhnya itu, ya saya tidak menyalahkan orang lain. Sempat, ya waktu jatuh yang terakhir itu saya menyalahkan orang lain, menyalahkan ini. Tetapi begitu saya sadar, stop, ini salah saya. Saya tua yang saya tabur. Jalanin. Sakit-sakit. Tapi sebenarnya di dalam rasa sakit itu, saya ngamatin orang, saya belajar. Oh, ini orang munafik ya ternyata. Kelihatannya ceritanya Tuhan-Tuhan terus, tapi bullshit semua. Oh, ini orang sudah tahu saya kere. Ini orang lebih kere dari saya. Mana-mana mintanya dibayarin makan. Saya bayarin terus. Begitu sudah kejadian, ya, saya benar-benar ketahuan udah nggak punya uang, ya hina-hina saya. Nah, oke, catet, catet, bukan dendam ya, catet. Artinya ada orang yang seperti itu. Anda jangan sok belagu unggul semua orang baik. Tidak ada, memang ada orang tipe-tipenya masing-masing. Anda harus siap dengan semua tipe itu dan Anda catat supaya Anda tidak naif, ya kan? Banyak orang, oh enggak, ceritanya baik-baik. Saya enak ya kalau ada cerita orang munafik retorika gitu tuh, jangan deket-deket saya lah. Jangan deket-deket saya. Ya, biasanya orang yang retorika, sok sopan, sok baik itu biasanya jahat yang minta ampun. Pengalaman ya, itu pengalaman pribadi. Orang yang begitu tuh biasanya justru malah jahat yang minta ampun ya. Balik lagi tadi. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan dong supaya kita jangan membenarkan diri sendiri? Ya satu, Anda ketika jatuh, Anda harus punya rema. Pertama kali jatuh, ya, saya selalu nanya, Tuhan, salah di mana Tuhan? Supaya saya perbaiki. Banyak orang salah paham ketika saya nanya, ya, dulu saya punya bos ya kalau ada salah. Pak, salahnya di mana supaya bisa kita perbaiki? Pak Paulus jangan saling menyalahkan begini. Loh Pak, saya tidak cari siapa salah Pak. Saya cari salahnya di mana supaya kita perbaiki sama-sama. Terus saya punya anak buah, selalu cari siapa salah ya. Marahi ya. Jangan cari siapa salah, tapi kita sekarang cari salahnya di mana, apa yang salah, kita perbaiki. Biasanya nanti siapanya itu akan muncul sendiri dan biasanya udah nggak perlu lagi. Karena kita sudah punya solusi, kita nggak perlu cari kambing hitam kan? Kan masalahnya orang nggak suka begitu, orang lebih suka cari pembenaran. Yang penting bukan saya yang salah, yang penting bukan saya yang salah. Wah, lu kondasi, ya kan? Ada orang-orang yang penting bukan saya yang salah. Duh, jangan. Orang-orang begini tidak akan pernah dewasa. Orang-orang begini akan menjadi pengkhianat-pengkhianat. Jadi kalau lagi ada masalah, Anda jangan mencari pembenaran, yang penting bukan saya yang salah. Itu juga nggak baik. Tetapi sama-sama cari solusi. Oke, ini sudah terlanjur, kita harus apa nih?
Dibiasakan ya, jangan kayak kemarin ya, anak kecil dari Cina itu si Tong Tong itu ya, kalau jatuh naik sepeda, gubrak, dia kan diem aja begitu sampai ada yang nolongin, terus nanti di, di, dia tunjuk sana sini, dia tunjuk batu, dia tunjuk sepeda, dia tunjuk pedalnya, dia tunjuk apanya, pokoknya selalu ada yang salah. Entah pedalnya yang muter, entah rodanya yang kotak, entah batunya yang apa, pokoknya nanti dia putar, dia keliling begitu, kehabisan ide, pokoknya dia cari itu yang salah. Karena mamahnya dari nggak jadi begitu ya. Saya lihat nggak sehat ini. Saya bilang sama Cece, nggak boleh. Jangan biasakan salah ya dia salah ya sudah. Ini susah ya ngomongnya juga dia susah. Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Bahasa Belanda juga nggak kelepotan. Bahasa Mandarin saya juga nggak bisa. Bingung ya. Saya ngajari dia bagaimana akhirnya. Nggak diajari dia ada dalam komunitas-komunitas kita. Jadi saya bilang, eh, nggak ada yang salah ya. Semua baik. Warum, dia begitu kan, semua bisanya warum doang dia. Mengapa? Lalu mengapa saudara? Ya pokoknya jangan tanya siapa, ya jalani saja, ya. Itu yang penting sudah ya udah jatuh bangun. Wah kalau sama saya begitu dia jatuh gitu, aku tak tarik, ya kan? Baiklah, bangun gitu. Selalu tak suruh bangun, jalan lagi. Jalan ya kalau jatuh begitu, jangan wah, meratapi siapa. Itu yang paling buruk ya, sifat paling buruk dari hidup kita itu. Meratapi ini gara-gara orang ini saya begini. Ya kan? Coba lihat ya di YouTube YouTube itu. Ini gara-gara Pausang ini makanya Aceh begini. Ini gara-gara Pausang gara-gara begini. Ini gara-gara Jokowi ini gini-gini begini gara-gara begini. Kalau saya itu jelas, ini gara-gara orang Islam Indonesia begitu. Itu bukan cari siapa salah, ya. Karena mau diapain Anda tidak akan bisa. Kalau Indonesia tidak lepas dari Islam, mau diapain nggak akan maju. Oleh itu sudah jelas itu. Tapi di dalam hal masalah kehidupan sehari-hari, ini gara-gara suamiku brengsek, ini gara-gara istriku nggak tanggung jawab, ini gara-gara mertuaku, ini gara-gara ini. Anda nggak akan pernah maju. Anda mungkin bisa berhasil dalam suatu segmen, tetapi Anda tidak akan bisa bahagia dalam hidupmu. Anda tidak akan pernah dapat pelajaran berharga dari kejatuhan. Karena Anda cari siapa salah. Dan Anda berkata, aku tidak salah, yang salah itu. Yang salah ono, yang salah ini. Aku tidak salah. Ya kan? Nah itu jangan pernah Anda lakukan, karena kita pasti ada salah. Nggak usah dibahas, entah salahnya di mana, kita belum tahu hari itu. Makanya kita jatuh, kalau sudah tahu mah nggak bakal jatuh. Justru karena kita nggak tahu salahnya di mana, makanya kita jatuh. Kalau kita tidak tahu salahnya di mana, kalau sudah tahu bakal salah, ya kita kemungkinannya kecil untuk jatuh. Tapi kalau kita nggak tahu ya, itu ya. Yang paling mengerikan adalah ketika Anda jatuh dan Anda tidak tahu mengapa Anda jatuh. Karena Anda sibuk mencari siapa yang membuat Anda jatuh. Dan Anda bisa salahkan siapa lagi. Sehingga Anda terpuruk itu. Nah, makanya saya selalu bilang ya, belajarlah dariku seperti aku belajar dari Kristus. Setiap kali kita jatuh, tatap masa depan, bangun, bilang, Tuhan bangkitkan aku. Tuhan bangkitkan aku. Nah, nanti baru Anda introspeksi. Yang penting waktu jatuh ini langsung bangun. Jatuh merenung, apa, mumpet. Jangan. Ya, pada pagi hari ini ya berbahagialah orang-orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, yang mulutnya
ya selalu berkatanya positif, ya. Dan dia ingat dia nggak perlu cari muka orang lain, nggak perlu jilat orang lain. Kayak apa ya? Anda ada orang-orang yang seneng ini gubernur ini. Wow, ini kapan kita mau bahas ya? Kita pendeta yang menjilat Anies Baswedan itu. Kapan-kapan kita bahas. Biasanya orang-orang gitu nanti, ya orang-orang yang berusaha mencari muka jabat ya atau apa, biasanya juga nggak berkualitas hidupnya. Dia boleh kaya, dia boleh punya ini punya itu, tetapi hidupnya nggak berkualitas. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidupnya kecuali apa? Menjadi penjilat kan, cari muka, kumpul sama musuh yang ngelaporin rahasia dapurnya kita kepada musuh. Itu biasa itu. Karena dia nggak biasa, dia bukan mental pemenang. Ya, dia meratapi nasibnya, dia menyalahkan orang lain, kenapa dia sampai terlempar dari Damaris, kenapa dia tidak bisa tidur dalam kamar kasih, kenapa dia tidak bisa tidur dalam galarua, ngoceh-ngoceh nggak karu-karuan. Jangan merujuk kepada orang tertentu, enggak ya, saya nggak lagi nyari siapa-siapa. Tapi itu contoh kepada Anda. Banyak orang seperti itu. Dia di dalam tidak bisa memberikan kontribusi, di luar dia cuma ngoceh-ngoceh. Karena itu tadi ya, mentalnya pecundang, mencari pembenaran, pokoknya saya benar orang lain salah. Dia nggak nyadar ya, banyak orang nggak nyadar, ya kalau kamu benar dan orang lain salah, pasti orang lain nggak ada yang ikut yang benar ini, ya kan? Masa semua orang goblok semua kecuali dia yang pinter, ya kan? Nah, Anda nyadar nggak? Enggak, itu namanya orang kukwai, ya orang orang keras kepala, orang ini ya, kukwai itu apa? Dablek, salah tapi nggak nyadar dia salah. Dan dia malah lemparkan kesalahan itu ke orang lain. Ya kan? Itu mak-mak itu kalau ditilang itu kan malah galakan dia kan daripada polisinya. Dia nggak mau, seakan kan polisinya yang salah. Karena bis, udah jelas-jelas dia nggak pakai helm naik motor. Mau ditilang malah galakan dia daripada polisinya, kalau polisi kaplokin sekalian. Nah itu yang terjadi. Dan Anda kan sekarang diajarinya begitu kan? Ya, urusan anak saya salah benar, yang penting saya bela dulu. Saya pernah mengucap, kalau keluarga harus kita bela dulu. Tapi bukan salah benar kita bela ya. Bukan bentuk orang lain, bukan. Namanya anak, kalau salah kita nanggung. Supaya anak itu jangan nanggung. Menanggung kesalahan itu, masih begitu. Maka dari itu, saudara, mari miliki remah dalam hidupmu. Destiny. Destiny itu berasal dari rema kan, kalian sudah belajar kan. Miliki rema dalam hidupmu sehingga kamu punya destiny, aku harus apa Tuhan. Nah nanti ketika Anda jatuh, di dalam destiny itu Anda jatuh, Anda bilang, Tuhan jalan apa berhenti? Gitu ya, tanya. Nanti rema itu kan kasih tahu Anda, entah kamu menganan, mengiri. Begitu rema itu menghampiri hidup saya, penuh dengan rema. Saya singkat, Tuhan harus apa tahun ini? Diam puasa, jangan kerja sekuler lagi. Stop, stop saudara. Lah tahunya setahun itu menjadi pertolongan yang luar biasa dalam hidup saya. Ya, kemudian itu biasanya jatuh lagi kan. Stop, fitnah lagi, waduh korat karit langsung kan, wah orang baru dipulihkan langsung difitnah korat karit, emosi saya kejang-kejang jeritan. Karena saya tidak mau mencari kebenaran dari semua proses dalam kehidupan. Anda juga kan ngaku aja. Padahal kalau kita mencari kebenaran dalam setiap proses kehidupan kita, enak. Di dalam jatuhmu, di dalam penderitaanmu, dalam pencobaan, smooth jalan. Ya, coba deh resep ya, resep dari N26 buat Anda yang diambil dari Alkitab. Jangan menggerutu, jangan nyalain orang lain, jangan cari siapa salah, ya, jangan saling menyalahkan, jangan saling apa namanya mengeluh ya dan bersungut-sungut. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Selalu begitu ya.
Malah apa yang harus kita lakukan? Mau berdiam diri, mau jalan, caranya bagaimana, harus bagaimana. Simpel kan? Simpel banget. Masalahnya kan seringkali lupa kan. Seringkali lupa, simpel, tapi seringkali lupa. Maka dari itu Jehovah Shammah, Dia Maha Hadir dalam hidup kita, yang selalu akan mengingatkan kita sesedikit mungkin kita lupa. Oke, jadi begitu ya. Tentang jangan mencari pembenaran, berbahagialah orang yang jatuh, lalu jatuh 7 kali, namun dia tidak cari siapa salah, dan dia tidak meratapi nasibnya, dia tetap jalan, dan dia akhirnya akan jadi pemenangnya. Amin.